Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, sesuai dengan prinsip-prinsip filosofis yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun Education for All. Selain itu, pendidikan merupakan kebutuhan dasar seluruh masyarakat dunia, karena dengan ilmu pengetahuan yang baik, suatu daerah atau bahkan suatu negara dapat dihargai. Untuk itu, jika bicara menyangkut kemajuan suatu daerah, perlu adanya upaya keras yang sungguh-sungguh dalam memajukan pendidikan, guna membentuk sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing dalam pasar kerja. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan dua pilar penting yang memiliki keterkaitan dalam proses pembangunan. Karena apabila sekalipun kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi dengan sumber daya manusia yang terbatas, maka pembangunan yang kita harapkan menuju suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera akan sangat jauh dari harapan yang sesungguhnya. Pembangunan kualitas hidup manusia tergantung dari peningkatan pendidikan serta pemeliharaan kesehatan dan penerapan cakupan gizi yang baik bagi generasi kita. Karena dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik akan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam artian, jika pemerintah Papua lebih memprioritaskan kemajuan pendidikan dan pemeliharaan kualitas kesehatan maupun gizi masyarakat, maka akan merupakan modal dasar yang kuat dalam kebijakan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat Papua yang maju dan berkualitas. Dengan pendidikan yang maju, kita akan mampu mengambil alih teknologi, sekaligus dapat memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Dan sebaliknya, jika SDM Papua belum siap dengan kualitas di bawah standar, maka sumber daya alam yang kita miliki dan merupakan berkat yang diberikan Tuhan akan dicuri oleh orang lain, dan masyarakat kita hanya akan menjadi kuli atau orang-orang terjajah di negerinya. Untuk itu, selaku Gubernur Papua, Lukas NMB berharap pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di Papua lebih meningkatkan perhatiannya pada peningkatan mutu pendidikan serta pemeliharaan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain dengan memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk tercapainya standar yang diharapkan, yang di dalamnya termasuk peningkatan standar kompetensi pengajar. Pendidikan adalah prioritas tinggi untuk masa depan anak-anak Papua. Perlu kita siapkan dari jangka panjang, ini kepentingan investasi jangka panjang. Ya, oleh karena itu kita berharap sekolah-sekolah yang sudah kita MOU ini lebih banyak kirim lagi. Saya pikir item itu seperti menyiapkan juga, mereka tidak saja mengajar belajar tentang pengetahuan, tapi mereka juga siapkan sesuai dengan kebutuhan di Papua. Bergulirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi masyarakat Papua sesungguhnya merupakan era baru di mana orang Papua diberi ruang untuk bangkit membangun dirinya guna mengejar berbagai ketertinggalan yang ada dari daerah-daerah lain di Indonesia yang telah lebih dulu maju. Otonomi khusus menjadi suatu jawaban lugas untuk suatu kesejahteraan rakyat, meningkatkan pemerataan, memberdayakan potensi sumber daya manusia yang ada, yaitu menciptakan kualitas SDM Papua yang berkualitas dan profesional, berjiwa mandiri, dan juga mampu menjawab kebutuhan pasar kerja, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun sejak bergulirnya otonomi khusus di Papua sejak tahun 2001 lalu, hingga saat ini dunia pendidikan di Papua belum bisa dikatakan maju dan merata di seluruh pelosok negeri burung cendrawasih ini. Dunia pendidikan di provinsi paling timur ini masih jauh tertinggal dari provinsi lain di Indonesia. Lihat saja capaian pendidikan bagi saudara-saudara kita di wilayah pegunungan, bahkan di pesisir pantai yang jauh dari perkotaan. Sampai saat ini mereka belum menikmati pendidikan secara baik, akibat dari minimnya sarana prasarana belajar mengajar serta minimnya tenaga pengajar. Bayangkan saja, satu sekolah dasar bisa ditangani oleh 1 sampai 3 guru saja, dan bahkan seringkali sekolah diliburkan karena tidak ada tenaga pengajarnya. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan dalam kemajuan dunia pendidikan di Papua. Untuk itulah, jauh-jauh hari sebelum menjadi gubernur dan wakil gubernur Papua, Lukas NMB dan Clementinal telah mempersiapkan visi misi yang di dalamnya tercantum peningkatan pendidikan di Papua
sebagai langkah strategis untuk suatu perubahan besar ke arah pembentukan generasi emas Papua yang nantinya merupakan aset penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Papua. Dan dengan ini, Papua akan dihargai. Dan ketika dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada 9 April 2013 lalu, maka tekad untuk memajukan pendidikan di Papua semakin kuat dengan melakukan berbagai terobosan kerjasama pendidikan dengan berbagai universitas, baik dalam maupun luar negeri. Seperti yang kali ini dilakukan, yaitu kerjasama dengan salah satu universitas luar negeri yang telah menyetujui adanya kerjasama pendidikan dengan Papua, yaitu Hawaii Pacific University, di mana Gubernur Papua Lukas NMB bersama beberapa bupati, anggota DPRD, MRP, serta beberapa kepala dinas terkait lingkungan pemerintah Provinsi Papua langsung melakukan perjalanan ke Hawaii untuk melakukan kerjasama tersebut. Ya, kami pemerintah Provinsi Papua, Gubernur, pimpinan DPR, MRP, Rektor Universitas Cendrawasih, Direktur Utama Bank Papua, dan para bupati sebagian besar dan ikut rombongan ada di Hawaii dalam rangka kerjasama pendidikan dengan Hawaii Pacific University. Kemudian Gubernur sebagai menyaksikan itu, dan ini kerjasama awal untuk pengiriman mahasiswa kita ke luar negeri, berbagai negara. Salah satu pilihan kita adalah di Hawaii. Kedatangan Gubernur Lukas NMB dan rombongan kali ini diterima utusan Ibu Maya Sutoro dan Charles Ong beserta timnya. Dan pada 24 November 2013 menjadi sejarah baru kerjasama pendidikan antara Papua dengan kalangan pendidikan luar negeri, yaitu dengan Hawaii Pacific University, di mana dilakukan penandatanganan MOU antara Gubernur Papua Lukas NMB, Rektor Universitas Cendrawasih Karel Sesa dengan Profesor Charles Morrison Morgan selaku Presiden Hawaii Pacific University. Pilihan kita ada di sini, diharapkan tahun-tahun depan kita bisa kirim banyak di sini, Hawaii, berbagai negara di negara bagian di Amerika Serikat. Ini investasi jangka panjang, oleh karena itu kita mau banyak mahasiswa Papua harus dikirim ke luar negeri. Kalau ada punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, ya kita kirim. Kemudian mulai dari tingkat dasar, SMP, SMA, ini juga bisa kita kirim ke berbagai negara. Pengetahuan dasar kita harus belajar bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris lebih bagus, kita bisa banyak kirim ke luar negeri. Ada saran dari pimpinan DPR, kalau bisa ya kita setiap tahun lepas secara resmi dalam jumlah besar dikatok dulu, semua rakyat Papua mengetahui anak-anak mereka dikirim. Tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga orang tuanya juga memperhatikan. Setelah kita kirim, ada banyak mahasiswa yang ya mungkin keterlambatan beasiswa dari pemerintah, lalu di sana ada mungkin dia tidak belajar secara baik. Karena itu tanggung jawab masyarakat juga, orang tua juga bertanggung jawab untuk melihat mahasiswa yang kita kirim. We don't have any saints within our faculty, at least not yet. Things in common. We tend, because we've been isolated for a long time, to have a great diversity in our cultures and a great diversity in the natural phenomena in the country and for the environment. Here we call caring for our environment Kuleana. Kuleana is one of the three central values we press at the university. Under the Hawaiian definition of Kuleana, we are responsible for looking after our environment. So, states in the United States.
And we are also the largest Norwegian university in the United States. We have a Finnish student to prove that that's why all the Norwegians are coming. Kita harapkan dengan kerjasama ini juga pihak universitas akan mencoba menjalin kerjasama terutama mengenai pengiriman mahasiswa maupun dosen yang akan mendalami ilmu pengetahuan di Hawaii University. Dia akan kembali lebih meningkatkan kualitas dalam hal mengajar di universitas. Itu kita harapkan juga demikian. Ya, pertama-tama atas nama masyarakat orang asli Papua, saya selaku pimpinan Majelis Rakyat Papua menyampaikan ucapan terima kasih kepada terobosan yang dibuat oleh gubernur kita yang dikasih NDB, di mana saat ini telah lakukan MOU dengan University Hawaii dengan Universitas Federasi Papua dalam rangka peningkatan sumber daya manusia khususnya orang asli Papua, di mana gubernur telah tanda tangan MOU dengan pihak University Hawaii dan Unceng, termasuk rektor Unceng juga telah menandatangani kerjasama itu. Ini adalah salah satu langkah maju yang dilakukan oleh gubernur dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia lebih khusus kepada masyarakat asli Papua. Oleh karena itu saya meminta kepada masyarakat Papua untuk mendukung program pemerintah dalam hal ini program gubernur kita yang baru dalam rangka mengirim anak-anak kami ke seluruh dunia. Mana momen-momen pada saat pengiriman itu pelepasannya harus di depan kantor gubernur dan disaksikan oleh semua orang, rakyat Papua, orang tua, dan mengundang kedutaan-kedutaan yang dimana anak-anak kita akan kita kirim, sehingga itu menjadi ada masa depan Papua, masa depan rakyat Papua bahwa anak-anak mereka dikirim ke beberapa negara. Kami Dewan akan terus mendukung baik itu dalam pembiayaan apapun yang diprogram oleh Gubernur untuk pendidikan. Kami DPR siap untuk mendukung. Karena itu sudah komitmen kami di Dewan karena pendidikan adalah masa depan Papua. Ya, jadi yang kaitannya dengan penandatanganan MOU sebagaimana program strategis dari pemerintah Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Lukas NMB dan salah satunya adalah aspek pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Karena itu apa yang dilakukan hari ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari aplikasi dari program prioritas yang sudah dicanangkan. Kita akan mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti MOU ini. Ini yang mempersiapkan kader-kader Papua yang akan dididik di Hawaii Pacific University. Orang saya pikir kita akan bikin rencana, tapi dalam waktu mungkin besok kita akan bicarakan mengenai letter of agreement dan tahun depan kita akan mulai kirim anak-anak Papua untuk studi di Pacific Hawaii University. Mengenai jumlah, ya saya pikir kita akan buat berapa jumlahnya, tentu ini terkait dengan anggaran, tetapi yang jelas kita akan kirim mulai tahun depan. Ya, ini suatu gebrakan, sesuatu yang ditunggu oleh masyarakat Papua. Dalam hal ini Bapak Gubernur sudah melakukan suatu membuka diri untuk Papua. Dalam hal ini pengembangan SDM di tanah Papua. Saya secara pribadi, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur untuk mengajak Universitas Terawasi sebagai salah satu universitas yang ada di Papua. Dan beliau mengajak dan kerjasama ini memberikan suatu terobosan baru. Penandatanganan kerjasama pendidikan kali ini merupakan momen penting dan berharga untuk kemajuan Papua ke depan, di mana Papua dapat mengirimkan pelajarnya untuk menimba ilmu di Hawaii Pacific University. Dan ini sangat direspon baik oleh akademisi dari Universitas Cendrawasih, DPRP, MRP, serta beberapa bupati yang ikut menyaksikan MOU dengan Hawaii Pacific University. Karena posisi Hawaii yang sangat dekat dengan Papua, begitupun budaya penduduk Hawaii yang juga tidak berbeda jauh dengan Papua, sehingga memungkinkan kerjasama ini akan berjalan dengan baik. Kang, saya sudah bekerja di sini hampir sekitar 3 tahun sekarang ya. Posisi saya dosen di sini, saya mengajar, saya dari dosen International Business untuk program sarjana S1. Saya juga merangkap sebagai agen marketing atau marketing officer.
untuk International Pacific yang mengurus kawasan perekrutan student di Indonesia, ya, terutama di Indonesia bagian timur. Ya mungkin dari pengalaman saya selama tinggal bertahun-tahun di New Zealand, ya memang saya ingin sekali untuk adik-adik yang lain, terutama kita punya anak-anak asli Papua ini untuk datang ke New Zealand karena banyak kesempatan, dan mungkin saya bisa sebagai salah satu contoh untuk kesuksesan pendidikan di New Zealand, ya. Dan memang banyak peluang untuk kita punya anak Papua maju. Saya bilang New Zealand karena selama saya tinggal di New Zealand ini saya tidak pernah ada gangguan sosial ataupun yang lainnya. Jadi memang ini merupakan tempat yang ideal, dan untuk kami dari pihak IPC dengan kedatangan perwakilan, ya, parlemen dari Papua, kami sangat apresiasi kedatangan para delegasi. Kami sambut dengan hangat dan kami sangat apresiasi yang sangat tinggi untuk. Sementara itu, untuk mendukung program pemerintah Provinsi Papua dalam meningkatkan mutu pendidikan di Papua dengan visi Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera, maka sekitar 19 orang anggota DPRP Papua juga melakukan kunjungan ke luar negeri, tepatnya ke New Zealand, guna melakukan studi kelayakan untuk kerjasama pendidikan, peternakan, pertanian, serta pola penanganan suku asli Maori di New Zealand. Menjadi satu alasan bagi kami DPR Papua melaksanakan kunjungan kerja ke New Zealand. Pertama adalah bagaimana kita lihat bukti realita yang ada di depan mata kita adalah bagaimana dengan keberhasilan anak kami Mervis. Beliau bisa ada di kota New Zealand melaksanakan mengikuti pendidikan baik dari SMA, S1 dan S2, dan hari ini salah satu kampus IPC mempercayai Mervis untuk menjadi dosen di sini, dan itu adalah satu. Kedua, bagaimana kami melihat bahwa kunjungan kami ke sini adalah melihat pendidikan di New Zealand, pendidikan di New Zealand, dan salah satu geografis di New Zealand sendiri, alam dan lingkungannya sangat ramah dan sedikit corak dengan Papua, terutama di daerah kawasan pegunungan. Sehingga aktif kami di sini dan pengembangan bagaimana baik dari sisi pendidikan dan juga ekonomi, terutama di pertanian dan perkebunan yang kami lihat sangat maju sekali di kota New Zealand. Itu membuat salah satu tujuan kenapa kami harus melaksanakan kunjungan kerja kami ke New Zealand. Ya, jadi sejak tiba kemarin di Auckland, tentu rangkaian kegiatan kami yang pertama adalah disambut oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Zealand. Kemudian setelah itu kami lanjutkan perjalanan ke Palmerston North, dan di sini kegiatan utama kita adalah dua. Yang pertama adalah tentang melihat dari dekat tentang pendidikan tinggi di New Zealand, dan yang kedua adalah soal pertanian dan peternakan yang ada di sini. Nah, baru saja kita selesai agenda kita dengan International Pacific College di Palmerston North. Beberapa kegiatan tadi diisi dengan pendidikan dan pelatihan oleh universitas atau perguruan tinggi. Setelah itu juga tadi kita mendengar beberapa tawaran penyampaian dari pihak universitas kepada kita, rombongan dewan yang mewakili pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan kerjasama di bidang pendidikan. Kunjungan di New Zealand ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah misi edukasi. Kita datang mengunjungi kampus atau International Pacific College yang sangat strategis dan sangat baik untuk ke depan. Papua akan melakukan MOU dengan beberapa universitas yang ada di New Zealand. Salah satu yang kita kunjungi adalah IPC, dan di situ banyak kegiatan yang kita lakukan. Bertemu dengan Presiden IPC, ada kegiatan seminar, tanya jawab, diskusi, ya.
dan juga melihat sejumlah fasilitas sarana pendidikan di IPC sendiri. Sejatinya visi ataupun misi strategis yang tengah diupayakan oleh pemerintah Provinsi Papua tidak akan ada artinya dan hanya sebagai harapan kosong belaka jika upaya ini tidak didukung oleh seluruh kelompok kepentingan dunia pendidikan, masyarakat, dunia usaha, dan terlebih lagi pemerintah itu sendiri. Aktivitas pembangunan yang kita lakukan harus selalu berprinsip pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar manusia, yaitu pemenuhan sandang pangan, pendidikan, kesehatan, ataupun melalui sektor pembangunan yang mendukung peningkatan mutu sumber daya manusia. Dan menurut Richard Crawford dalam bukunya In the Era of Human Capital, bahwa kita berada di era di mana terjadinya transformasi besar-besaran, merupakan sentra perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan masyarakat ilmu, yang melahirkan model ekonomi baru yang dikenal dengan nama revolusi industri, yang jika kita tidak ikuti, maka kita pun akan tertinggal jauh. Untuk itu, memasuki era globalisasi dan industrialisasi, masyarakat di Papua dan secara umum di Indonesia dituntut agar mampu mengembangkan SDM-nya, sehingga menjadi SDM yang tangguh serta memiliki kemampuan daya saing, yang tentunya hanya melalui penguatan dunia pendidikan sebagai dasar penting untuk menuju ke arah ini. Yang kita ketahui bahwa dari hasil upaya pembangunan pendidikan, capaiannya baru dapat dinikmati setelah 15 sampai 20 tahun mendatang, sehingga tidak dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu periode pemerintahan yang hanya 5 tahun. Namun apapun ukurannya, Papua harus melangkah maju, dan itu harus dilakukan dari sekarang. Tentu dengan keinginan hati yang tulus demi masa depan Papua. Entah siapa yang nantinya menuai dari apa yang ditanam hari ini. Tetapi yang jelas, pada saatnya nanti provinsi ini akan maju dengan generasi SDM yang handal, memiliki kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang siap bersaing dalam pasar kerja, dan keberadaan Papua diperhitungkan di dalam negeri dan dunia internasional.